Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu hifdzuddin. Nah, itu memelihara agama salah satu tujuan. Artinya apa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau kita berpendapat jangan membiarkan agama atau meninggalkan prinsip-prinsip agama. Karena agama inilah yang dalam pandangan kita tentu adalah agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa akhyaril insan. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wal alan la'allakum tuflihuna risairis zaman. Yang mulia para jamaah yang mengikuti pengajian ini, pada malam ini adalah kita kembali melanjutkan pengajian pada malam Rabu yang lalu, yaitu berhubungan dengan kiat-kiat menuju kemenangan dan kejayaan. Dan ini adalah menurut pandangan Islam. Tentu saja penjelasan tentang ini beragam sesuai dengan tujuan pola hidup masing-masing pribadi, kelompok, bahkan negara. Karenanya tentu saja kita harus menerangkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Karena dengan menjaga prinsip agama berarti kita akan memperoleh pahala. Semua kegiatan kita adalah mengandung ibadah, bahkan sebaik-baik ibadah. Imam Nawawi mengatakan istighalu bil ilmi min afdali ta'ah. Menyibukkan diri menggunakan waktu untuk belajar, maka waktu yang digunakan itu adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah kita terangkan beberapa prinsip-prinsip dalam rangka menuju kebahagiaan. Meskipun makna kebahagiaan juga sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang kebahagiaan dengan banyak harta, ada juga dianggap kebahagiaan dengan besar kekuatan atau jabatan, dan ada juga kebahagiaan itu adalah mengikuti petunjuk agama kita. Maka karenanya ada beberapa prinsip pandangan agama tentang hal ini. Kemajuan tidak ada halangan, bahkan kita sudah menerangkan beberapa catatan tentang prinsip-prinsip Islam dalam memperoleh kemajuan ini. Hanya saja pada malam ini kita memulai tambahan penjelasan. Di antaranya sudah kita terangkan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Suatu bangsa akan maju, akan sejahtera, bahkan akan memperoleh kejayaan kalau bangsa itu adalah memiliki pengetahuan.
Pada masa Umar bin Abdul Aziz sangat serius menghidupkan pengajian-pengajian, kajian-kajian. Bahkan beliau kalau ada sesuatu yang bertentangan diundang orang-orang untuk memberi pendapat, dan sehingga timbullah pendapat yang beragam. Beliau menyatakan, saya paling senang, bahagia sekali karena ulama telah mencurahkan pikirannya sesuai dengan ilmunya yang berdasarkan Quran dan hadis dan pedoman yang dibawakan oleh Nabi. Maka dengan demikian ada sebuah catatan yang barangkali perlu kita simak. Perluasan pengetahuan itu tidak mengganggu, walaupun kadang-kadang terjadi perbedaan. Hanya saja kita kurang tanggap, kurang cerdas dalam menempatkan perbedaan-perbedaan itu. Maka kesimpulan awal jamaah yang berbahagia, di mana saja, kapan saja kita belajar, biarlah orang yang memberikan berbeda-beda, berbeda pendapat, berbeda cara dan sebagainya, tetapi yang penting kita harus mampu memilah apa hubungan dengan agama, atau kita memilih sesuai dengan yang kita yakini. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ini ada ungkapan dari para ulama yang diantaranya bermula kajian ini ketika prinsip ajaran kita itu adalah memelihara agama, yaitu maqasidus syariah, diantaranya memelihara agama, yaitu hifdzuddin. Itu memelihara agama salah satu tujuan. Artinya apa saja, kapan saja, di mana saja, kalau kita berpendapat jangan membiarkan agama atau meninggalkan prinsip-prinsip agama, karena agama inilah yang menyelamatkan. Karena agama dalam pandangan kita tentu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka dalam kaitan ini bagaimana pendapat para pakar, yang sehingga saya mengutip, bahkan pernah sebahagian sudah disampaikan walaupun secara umum, yaitu khamsatu hisalin tamamul ilmi. Ada 5 hal. 5 hal itu yang dianggap sangat menentukan tentang sesuatu ilmu itu sudah baik dan sudah sempurna. Jadi 5 halnya yang perlu dijaga. Dengan 5 hal terpenuhi, maka jelas kita akan memperoleh kesempurnaan dalam memberi pendapat, dalam mengikuti pendapat, dalam memilih pendapat dan sebagainya. Satu di antaranya adalah ma'rifatul haq, yaitu mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran dalam artinya yang kita pilih yang benar. Nah, itu tujuannya. Maka dengan demikian sebuah ilmu sudah sempurna kalau yang kita terima itu, yang diberikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kebenaran ini sudah diingatkan supaya kita tidak rugi, diantaranya berpegang dengan kebenaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia itu sungguh dalam keadaan rugi, kecuali kalau beriman, kalau beramal saleh, dan kalau berpegang teguh, saling mewasiatkan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan juga saling menjaga atau bersabar, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Jadi 4 inilah sebagai prinsip utama supaya kita tidak rugi. Dengan tidak rugi berarti berhasil, laba dalam
Islah harap muflihun, orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga daripada 5 ini. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, langkah awal dalam memperoleh kehidupan kita yang lebih baik, apakah istilah sekarang maju? Jadi karena istilah agama tidak layak disebut maju. Karena dulunya pernah saya mendengar ketika ada penjelasan tentang maju, itu tidak cocok istilah bahasa agama maju. Apa nanti disebut kita majusi, macam-macam. Jadi arti daripada maju ini dalam pandangan agama, yang pertama, kita menjadi hamba Allah yang taat, dan selanjutnya adalah orang itu teguh dengan prinsip-prinsip agama, di antaranya adalah keimanan kita. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagaimana yang pernah digambarkan pada malam Rabu yang lalu. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, berhubungan dengan kebenaran ini macam-macam. Kebenaran sesuai dengan pendidikan. Tidak mungkin kita mengenal yang benar kalau kita tidak belajar. Kemudian demikian pula bagaimana kebenaran pada tempat belajar sesuai dengan yang memberikannya. Maka lahirlah bermacam-macam pendapat di tengah-tengah masyarakat. Yang satu sisi menganggap itu paling benar, tapi ditentang, tidak sesuai dengan pendapat orang lain. Ini adalah sesuatu akibat wawasan masing-masing tidak sempurna. Kalau memang sempurna, sudah ada contoh pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Imam Mazhab. Mereka itu mengarang kitab, menghafal hadis dan sebagainya. Bahkan umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Dan tidak pernah berbeda yang sehingga melahirkan perselisihan. Justru saling mendukung, menghormati. Bahkan bukan saja orang masih hidup dihormati, setelah meninggal kuburnya juga dijaga, bukan arti dijaga besar-besarkan, tetapi maknanya orang tidak berpendapat kalau daerah itu ada kubur daripada para ulama seperti terjadi pada masa Imam Malik. Jadi dengan demikian, satu yang kita pegang, kebenaran itu, maka kebenaran itu beragam. Maka dalam agama, ini yang penting kita ingat juga, bagaimana berhubungan dengan syariat. Dengan syariat itu kebenaran tidak hanya satu, dan Allah pun telah menerangkan bahwa kita ini ada perbedaan-perbedaan. Yang perbedaan itu tidak bisa dielak. Ada yang muhkamat, yang sudah pasti, ada yang mutasyabihat, yang masih menerima penafsiran-penafsiran, dan semuanya digali oleh para mujtahid. Maka selama para mujtahid menggali dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip daripada ijtihad, maka karenanya tidak ada istilah pendapatnya itu salah. Meskipun oleh sebahagian ulama menyatakan salah, tapi orang itu tidak berdosa, bahkan diberi pahala. Idza ijtahadal mujtahidu, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani, wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Bila orang yang memberi fatwa, yaitu para hakim, makna hakim ini para ulama mujtahid, pada suatu tempat ternyata cocok dengan kehendak Allah sepenuhnya, asabah cocok. Jadi dengan demikian diberi pahala 2. Tapi kalau tidak cocok, sudah menggali, hanya sedikit yang dianggap tidak sempurna. Tidak sempurna tidak dianggap melahirkan dosa, tetapi itu adalah juga diberikan pahala.
Maka dengan demikian untuk menghindari semua, pertama-tama harus kita ingat sebab-sebab terjadi perbedaan. Memang inilah tugas kami ditetapkan oleh Pak Imam berhubungan dengan perbedaan pendapat, solusi dalam menyikapi perbedaan dan sebagainya. Dan ini tidak semuanya pendapat penceramah, tetapi adalah semua dengan rujukan kitab-kitab yang lazim digunakan, terutama kalau ini di pesantren atau di perguruan tinggi dan sebagainya. Maka salah satu cara, ini ulama juga berpendapat, salah satu cara menghindari perbedaan yang luas adalah ma'rifatus sunnah. Kita harus mengenal sunnah. Mengenal sunnah. Apa arti mengenal sunnah? Mengenal sesuatu yang pernah dibawakan oleh Nabi. Bagaimana petunjuk Nabi dalam hal ini? Maka inilah orang-orang yang berhasil, orang yang menjaga fitnah, yang menjaga sunnah. Dengan menjaga sunnah, semua orang berpegang kepada sunnah. Dengan demikian memperkecil perbedaan, karena sudah ada patokan awal, yaitu kembalilah kepada sunnah. Bahkan di dalam penjelasan Rasulullah juga dinyatakan, taraktu fikum amraini man tamassaktum bihima wala tadillu abada. Orang yang berpegang dua hal, yaitu sunnah dan hadis, maka orang itu tidak pernah sesat selama-lamanya. Dengan demikian, salah satu yang perlu kita garis bawahi, marilah kita melihat petunjuk agama kita, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, bagaimana menurut yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal-hal yang tidak jelas, ini dirasakan pada masa Nabi, banyak hal yang tidak jelas diadukan pada Nabi. Ada yang Nabi membenarkan kedua-duanya, ada yang satu menyatakan lebih bagus, tapi tidak pernah yang satu dicerca, kenapa kamu berpendapat demikian, itu tidak ada. Demikian luasnya agama, dan inilah yang dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia paling senang berjumpa dengan para ilmuwan. Bahkan beliau banyak membuat gagasan-gagasan baru yang menyebabkan beliau itu terkenal sebagai pemerintah yang maju, terkenal sebagai pemerintah yang makmur. Bahkan saya melihat di dalam fiqh zakah yang disampaikan oleh ulama terkenal, ulama internasional, yaitu Al-Qutub, namanya, inilah saya mengingatnya, fiqh zakah, dan dalam kitab fiqh zakah karangan beliau, yang dalam catatan memang beliau itu menguraikan tentang hal yang berhubungan dengan ekonomi, diantaranya adalah masalah zakat. Al-Qurtubi, kalau tidak salah, sebab ini saya satu kelemahan sekarang, maka harus ada poin-poin ditulis supaya tidak melenceng keluar. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, berpegang kepada sunnah itu ada beberapa kemudahan. Pertama, sunnah itu tidak berketik-ketik, praktis, mudah. Karena agama ini tidak dikehendaki susah. Inna hadza din yusrun wa la yushaddu hadza din illa ghalabah. Agama ini mudah, siapa yang memberat-beratkan, menambah-nambah, mempersulit, itu adalah musuh daripada agama kita itu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Rasulullah mengajak kita semua berpegang kepada sunnah ini untuk memperoleh banyak manfaat. Pertama, sederhana, tidak pernah diberatkan, satu. Yang kedua, manfaatnya orang yang tidak
biasa berpegang kepada sunnah, lebih-lebih berpegang kepada kehendak, kepentingan. Ini karena manusia lebih-lebih pada zaman modern ini kepentingan beragar-ragam. Kalau ikut pilkada pemilu baik tingkat nasional atau daerah, mungkin kita akan mengetahuilah manusia itu penuh dengan berbagai kepentingan. Maka dengan demikian, kalau kita sudah berpegang dengan sunnah, akan terhindarlah hal-hal negatif. Manib tada'a bid'atan nasallahu sunnatan mislaha. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak diatur. Hanya saja kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang as-sunnah dan bid'ah. Intinya kita tidak perlu menolak bid'ah, tidak pula menolak sunnah semuanya, tetapi yang jelas kedua-duanya harus dipilih mana yang sudah pasti sunnah dan mana yang hanya telah berubah, bergeser sedikit. Kenapa? Kalau ilmu kita yang sudah bergeser kemudian kita pertahankan serius, naza'allahu sunnatan mislaha, maka Allah mencabut yang baik-baik yang pernah kita amalkan. Jadi tinggallah yang salah. Karena apa? Karena dalam pengamalan kita ini sudah melakukan sesuatu yang tidak perlu diatur. Dengan demikian, hikmah diantaranya berpegang dengan sunnah adalah untuk lebih aman. Nah, ini yang lebih penting, lebih aman. Kemudian kita untuk mencari aman bagaimana? Harus berdasarkan ilmu. Nah, maka ilmu bagaimana? Tanyalah pada ulama, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan dari para sarjana dari perguruan tinggi dan sebagainya. Atau kalau sekarang lebih mudah, kita harus membeli kitab-kitab, dan kitab itu penting sekali. Maka karenanya salah satu menyelesaikan perbedaan, berpeganglah kepada kitab. Kitab jangan ditinggalkan. Bukan kitab pendapat pribadi, tetapi kitab yang di sana sudah disusun oleh para ulama. Maka inilah yang diingatkan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Ingat surah Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, apakah kami ingin memberitahukan amal yang rugi, yaitu orang yang dalam amalnya salah, sesat, alladzi dalla sa'yuhum, kegiatannya di dunia itu adalah sesat. Maka karena sesat, wahum, yang sesat itu, yang salah itu dianggap yang paling benar. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, dan mereka mengira pendapat yang salah itu itulah yang paling benar. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, inilah diingat, itu adalah orang-orang yang akan merugi. Dengan demikian, tentu saja para jamaah yang mengikuti pengajian ini, ke depan kita harus berhati-hati, tetap bebas memilih pendapat dan boleh berpendapat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, terlebih dahulu memeriksa. Dengan periksa, mungkin di Aceh ini apa yang perlu diperiksa. Kemarin sudah kami terangkan tentang maulid ini masih berbeda pendapat. Saya mendengar beberapa YouTube ini serius sekali, termasuk menghujat orang-orang lain. Orang lain yang kadang-kadang permasalahan sedikit tetapi dibesar-besarkan. Apalagi ada menyatakan
orang yang anti maulid itu adalah Wahabi. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Kenapa? Karena Wahabilah yang sangat serius menjaga risalah Nabi. Nah, walaupun kita tidak senang, termasuk saya. Saya belajar di Arab 2 bulan, maka kami periksa bagaimana sebenarnya kitab Wahabi itu. Kami periksa di pustaka yang luasnya seperti satu kampung. Tidak ada kitabnya. Akhirnya bagaimana juga sampai populer sekali ke dunia, bukan untuk Aceh saja, Indonesia, akan tetapi seluruh dunia sangat populer. Ternyata yang sangat populer itu banyak lagi itu, maka dijawab, kalau kami di Arab ini ada mahasiswa saya banyak dikasih kitab-kitab, bahkan dikasih baju, karena saya sering memakai baju biasa, baju Indonesia. Dipikir saya tidak ada baju yang seperti mereka, ada tapi tidak dipakai. Nah, jadi dikatakan, jadi Pak Kiban sih pendapat, ini saya tanya, bagaimana pola pikiran orang Arab ini? Nah, maka dijawab, apa ditanya orang Arab, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, itulah mazhab kami, pendapat kami. Bahkan mereka juga cenderung mengikuti pendapat mazhab Hambali. Siapa mazhab Hambali itu? Adalah murid daripada Imam Syafi'i. Dengan demikian semua pendapat-pendapat itu tidak lepas daripada ulama yang termasyhur, ulama yang populer. Maka ada satu yang memang ini sangat bagus, sangat bagus. Saya juga ditentang ketika tidak membaca kunut di Masjid Oman. Kenapa Ustaz orang pesantren tidak menggerakkan supaya membaca kunut? Maka saya jawab, memang saya sangat senang kunut dan di rumah membaca kunut. Tadi pagi saya tidak sempat ke masjid, salat dengan anak-anak dan keluarga baca kunut daripada diingatkan Subhanallah di belakang. Jadi lebih baik kita baca saja. Jadi akhirnya kenapa? Maka ada rumus, ada kesimpulan dari muzakarah kami khusus dulu dalam menerapkan apakah kita membaca atau tidak. Maka jelas di Masjid Oman itu adalah guru kami sendiri yang menetapkan tidak baca kunut, yaitu guru Pak Abdullah Ahmad. Beliau itu dosen IAIN dan pelajarannya adalah usul fiqh, dan beliau sangat istiqamah dan benar-benar dijaga. Sesuatu yang menentang dengan sunnah tidak akan dilakukan. Maka beliau memberi pendapat, ada sebuah rumus yang diberikan oleh beliau. Pertama, syariat Islam itu dilakukan oleh orang Arab, oleh Rasulullah di Madinah, karena hukum lebih banyak di Madinah selama 13 tahun. Maka dengan demikian ada sebuah yang menjadi pegangan imam mazhab lain, yaitu berpegangan praktek ahli Madinah, al-amalu ahli Madinah, praktek orang ahli Madinah sebagai pertimbangan hukum. Maka kalau di Madinahnya tempat dibudayakan hukum tidak ada, kenapa kita susah? Jadi katanya, jadi tidak ada masalah kalau kita tidak baca, karena Rasulullah sendiri selama di Madinah tidak membudayakan. Meskipun ada hadis yang memang menerangkan tetap ada kunut pada subuh selama beliau hidup, tetapi di sana diterangkan pendapat itu tidak diyakini oleh para ulama karena ada perawinya yang cacat, yang kurang hafalan dan sebagainya. Jadi itu satu alasan. Jadi dengan demikian orang lain yang datang ke masjid itu berkata, "Hai Tunku, hai Ustaz,
abang ni yang ubah tradisi yang kagak simpan kagak yu di gure-gure dro nak bila kamu majak kena karenanya mengikut yang diikut dipubur oleh orang Madinah. Maka ada rumus dari yang kenang sinya dari rumus yang diberikan. Kiban terpilih menyana dua pendapat. Di samping sesuai dengan ilmu, tapi nak apa? Punya pendapat siapa menyatakan sunat, siapa menyatakan wajib, maka ambillah yang wajib. Karena tidak dikerjakan yang wajib akan berdosa. Tetapi kalau ada dua pendapat, satu yang mengatakan bid'ah, yang satu tidak, maka ambillah yang bid'ah. Ya, ulama di sana berpendapat, kenapa lebih aman? Karena yang sunat itu bertentangan antara sunat. Yang sunat itu, yang sunat kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, maka boleh jangan ditinggalkan saja. Ini pola. Jadi dengan demikian ada sebuah yang perlu dipahami para ulama dan pengikut masing-masing itu. Ada dua pola, ada dua menurut keyakinan, menurut ilmu yang dipelajari, ada dua dengan rumus-rumus yang telah kami sampaikan tadi. Dengan demikian pada kesempatan ini tentu saja untuk memperoleh kejayaan, kemenangan adalah diantaranya pertama-tama memahami mana pendapat, mana ilmu yang paling benar, dan yang kedua berpegang kepada sunnah. Dan ini sudah diterangkan. Maka dengan demikian kalau menurut saya tidak ada perbedaan, hanya saja belum didiskusi. Kenapa ada perbedaan dalam hal ini? Kalau mazhab kita yang lazim ini adalah berpedoman kepada ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Adalah pendapat para nabi dan sahabat, dan yang kedua yang khusus adalah pendapat Imam Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin sudah berpendapat demikian, itulah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, yaitu berbuat. Jadi kedua-duanya tidak lepas dari paham salafi. Tapi orang menganggap kalau salafi itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi salafi itulah yang ahli sunnah wal jamaah, itu yang berpegang kepada salafi. Apa makna salafi? Apa yang dibawa oleh Nabi dan apa dibawa oleh sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jadi atasmu wajib kamu menjaga, kita menjaga sunnah khulafair rasyidin. Di samping jadi ini sudah panitia sudah sibuk. Jadi salah satu ingin terangkan tapi belum sampai, yaitu langkah yang perlu diambil sekarang dalam rangka menyikapi tantangan zaman menuju kejayaan. Ada sebuah mindset, paradigma yang perlu dijaga oleh umat Islam. Dan ini bukan pendapat saya, pendapat dari para ulama-ulama, dan ini berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW. Ahabbul a'mali ilallah antum hilal surur fi qulubil mu'minin. Maka amal yang paling baik di sisi Allah, yang paling dicintai Allah adalah amal yang banyak orang gembira, hatinya senang, tenang. Jadi selalu melahirkan kegembiraan. Kenapa lahir kegembiraan? Pertama, ilmu yang diterangkan itu bernas, beralasan, dan alasan itu tidak bisa ditolak. Maka kegembiraan seperti ini adalah amal yang paling baik.
yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubung ini nampaknya sudah waktunya, kita lanjutkan. Ada 3 lagi yang lebih penting. Dan yang penting kami jelaskan pada malam hari ini, saya ini adalah menyampaikan sesuatu, tidak ada pendapat pribadi. Maka karenanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok, dan saya paling gembira ketika dibuat tantangan, diprotes. Telepon saja, nomor HP saya ini ada di masjid ini dan di mana saja. Kemudian saya tidak senang seperti ini, kita jawab dan kita akui kalau memang saya pernah menyampaikan di masjid, kita robah. Tidak ada hal-hal lain. Itu apa? Kita mempertahankan sesuatu yang sesuatu itu belum tentu benar. Nah, jadi demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan bagaimana rencana pengajian kita di Mesir Raya ini akan menjadi contoh pada tingkat nasional. Nah, orang sudah menggambarkan sekarang ada masjid yang ditunjuk sebagai percontohan nasional. Dan ini ada yang sudah diundang ke Jakarta dalam hubungan mendapat apakah hadiah, tidak tahu. Yang jelas ada penilaian dari Departemen Agama. Nah, ini untuk kedua kali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على